Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kimples, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Ahok apa Anies? Ya Ahok lah, ngapain juga PDIP harus mengusung Anies Baswedan yang bukan kader partainya. Setelah ada keputusan MK bahwa setiap partai politik bisa mengusung calon kepala daerahnya walaupun kursi DPRD-nya kurang. Ini kesempatan emas buat PDIP untuk memajukan Ahok di Jakarta. Bukan malah memajukan Anies. Guys, ada jenderal. Ada dua kemungkinan yang paling besar hasil dari rapat Badan Legislasi DPR ini, guys. Yang pertama, ya, ini yang pertama. Undang-undang Pilkada yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia, guys. Karena memang partai-partai non-parlemen itu tidak diakomodir di dalam pemilihan kepala daerah. Jadi kenapa Ajeng harus panik? Kan yang di prank bukan gue. Ganjar takut apabila Anies Baswedan diusung oleh PDIP maju ke Pilgub Jakarta 2024. Dimulai dari abah burkunnya habis manis sepah dibuang gitu ya kan, muka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi, alah kentut. Maka ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya baru senang sehari anak-anak abah lesu lagi ya kan. Oke, di sini balik revisi undang-undang pilkada. PDIP terancam tak bisa usung calon di Pilgub Jakarta. Waduh, ada apa lagi nih? Baru mau senang-senang ya anak abah, kecewa lagi. Baru mengatakan gubernur. Dulu kan presiden. Sekarang udah berubah gubernur. Tapi gagal lagi. Oke lah, kita lanjut aja tonton videonya sampai selesai ya kan guys. Ini dia. Oh, ini Anies kayaknya ini gubernur. Belum nonton aku nih guys. Gubernur. Dulu presiden ya kan, sekarang gubernur. Nanti apa ya? RT gitu. Aduh. Oh iya, Anies. Dulu presiden, sekarang gubernur. Nah, diubah lagi presiden. Gubernur, presiden. Apa sih spesialnya menurut kalian ya Anies ini guys? Kalau aku belum spesial menurut aku ya guys. Tapi anak-anak abah, waduh, sangat gimana gitu ya ketemu abah Anies. Tapi kalau aku lihat-lihat belum masuk ya untuk apa? Untuk saya puja-puja gitu ya guys. Benar-benar istimewa Mahkamah Konstitusi. Benar-benar di luar dugaan banyak orang. Waduh. Ternyata MK telah memutuskan bahwa untuk Jakarta pada khususnya, parpol dengan perolehan kursi DPRD minimal 7,5% diperbolehkan untuk mengusung cagup dan cawagupnya sendiri. Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kimples, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Bukan cuman PDIP, kemarin, ya. bahkan semua parpol yang ada di Kimples, mulai dari Demokrat yang cuma 8 kursi sampai dengan PKS yang 18 kursi, mereka semua bisa mengusung calonnya masing-masing. Jadi, terus ngapain kalian semua pada gabung jadi Kimples? Ketika sekarang kalian semua bisa maju sendiri-sendiri dengan partai kalian. Jadi sekarang kalian mau ikut aturan MK dan menjadi parpol yang berdaulat, atau tetap ikut aturan Kimples dan jadi partai jajahan? Siapa yang Ironis dijajah? bahwa ketika Masuk kulit Kimples luar nggak kalian dijajah semua sudah terbuka dan warga Jakarta bisa melihat jelas tabiat dan watak asli kalian yang haus kekuasaan, hanya berselang 1 hari kemudian MK mengubah peraturannya. Ini artinya kalian semua kena prank. Anda yang kena Tapi yang prank. paling ironis adalah PKS.
partai yang selama ini berjuang bersama dengan kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Hanya berselang 1 hari setelah wujud asli kalian terlihat, hanya 1 hari setelah para simpatisan dan bahkan akar rumput kalian beramai-ramai meninggalkan kalian, ternyata sebenarnya kalian tidak perlu meninggalkan kami. Hanya demi janji dapat posisi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Ya lebih mending Tapi daripada angkat yang orang. jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Dan terakhir kepada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tugas kalian sebagai boneka sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian selesaikan masalah hukum pencatutan KTP yang kalian lakukan. Salam semangat antitesa 24. Ahok apa Anies? Ya Ahok lah, ngapain juga PDIP harus mengusung Anies Baswedan yang bukan kader partainya. Setelah ada keputusan MK bahwa setiap partai politik bisa mengusung calon kepala daerahnya walaupun kursi DPRD-nya kurang. Ini kesempatan emas buat PDIP untuk memajukan Ahok di Jakarta. Bukan malah memajukan Anies yang bukan kadernya. Aku setuju ya. Kalau Ahok maju, aku setuju. Udah kalah, bukan kadernya lagi. Kalau memajukan Ahok sekalipun kalah nanti, kalah terhormat. Sudah berjuang di Jakarta bisa-bisa kan begitu. Kalau anak Arbah nggak perlu partai politik. Itu kata anak Arbah itu. Iya, kata anak Arbah. Anies tidak butuh partai. Partai yang butuh Anies. Giliran ditinggalin PKS pada mewek. Tinggalin PKB, Nasdem, nangis, cicing, carurik. Ya kan? Sekarang nyerempet-nyerempet pengen diusung PDIP. Biar makin seru pilkada Jakarta. Ahok, Ridwan Kamil, sama Suswono, sama Dharma Kun. Udah itu aja beres. Jangan ada Anies, ntar pada sholat tengah jalan lagi. Waduh, sholat tengah jalan. Iya, bete. Kayak begituan itu. Itu yang bikin kita bete memang ya. NKRI harga mati. Anies gagal. Anies gagal maning. Anies gagal maning. Dibaca anak-anak apa ya? Revisi lagi. Anak-anak jenderal. Syarat baru pilkada potensi cuma buat partai non parlemen. Mantap, guys. Hari ini anggota Dewan, DPR RI, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita semua sedang mengadakan rapat untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi dengan merubah undang-undang pilkada tersebut. Guys, ada jenderal. Ada 2 kemungkinan yang paling besar hasil dari rapat Badan Legislasi DPR ini, guys. Yang pertama, ya, ini yang pertama. Undang-undang pilkada yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia, guys. Karena memang partai-partai non-parlemen itu tidak diakomodir di dalam pemilihan kepala daerah. Bukan juga tidak diakomodir ya, kurang diakomodir. Jadi ini bisa menjadi patokan partai-partai non-parlemen mengajukan calonnya. Jadi nggak terlalu berat. Seperti itu, guys. Ya, jadi guys, sebenarnya rapat DPR hari ini bukan menganulir keputusan MK, tapi memperjelas keputusan MK itu agar pilkada ini berjalan lancar, ya kan? Nah, Abah Anies, siap-siap ya Abah Anies. Kalau diberlakukan 2029, inti tidak bisa nyalon. Kalau ini juga yang diberlakukan, inti itu jadi bisa nyalon, ya kan? Jadi inti jangan seneng dulu. Waktu ditelepon sama ketua Partai Buruh Said Iqbal, Nis, kita menang Nis. Suara lu aja berapa? Ya kan? Udah senang-senang dulu, ya kan? Ya guys ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah ini yang diputus oleh Badan Legislasi DPR. Anak-anak jenderal, dukung terus Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur Jakarta. Pum, 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 meledak bos. Apa? Ajeng panik. Sini. Udah baca berita terbaru hari ini belum?
Tara jreng balik revisi Undang-Undang Pilkada. PDIP terancam tidak bisa usung calon di Pilgub Jakarta. Jadi guys, dalam rapat hari ini di DPR RI, hari Rabu nih ya, 21 Agustus 2024, Badan Legislatif DPR RI tidak menerapkan seluruh putusan MK, tapi mengkompilasi putusan MK dengan aturan yang sebelumnya ada. Pasal 40 di ayat 1 soal syarat batas kursi yang tadinya diubah oleh putusan MK kemarin tuh dikembalikan lagi oleh Badan Legislatif DPR RI. Jadi partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Jadi dalam putusan MK kemarin PDIP berpeluang untuk mengusung calon di Pilgub Jakarta sebab dengan jumlah DPT 7,5% suara. Nah, PDIP lolos tuh kalau kemarin. Tapi dengan adanya kesepakatan Badan Legislasi hari ini nih di DPR RI, PDIP terancam untuk tidak bisa mengusung calon lagi. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15. Sementara batas minimalnya 22 kursi. Sedangkan PDIP sudah tidak punya parpol yang bisa diajak koalisi karena 12 parpol sudah merapat ke Kimpres untuk mendukung Ridwan Kamil. Jadi kenapa Ajeng harus panik? Kan yang di prank bukan gue. Ganjar takut apabila Anies Baswedan diusung oleh PDIP maju ke Pilgub Jakarta 2024. Jadi baru-baru ini ketika diwawancarai oleh para wartawan, Ganjar menyebut bahwa dia lebih memilih untuk mengusung kader-kadernya dari PDIP untuk maju ke Pilgub Jakarta 2024. Ya, memang benar sih apa yang disampaikan oleh Ganjar. Namun kalau kita lihat orang dari luar sisi ya lain, kan, kita akan menemukan celah apa maksud yang diinginkan oleh Ganjar. Karena Ganjar tahu jika Anies Baswedan diusungkan oleh PDIP dan masuk ke PDIP, artinya reputasinya bisa terganggu untuk bisa mencalonkan diri di Pilpres 2029 nanti. Jikalau Anies benar-benar maju dan menang di Pilgub Jakarta, gak bakalan menang walaupun 2029, aku yakin lah ya. Dia akan diusung oleh PDIP di Pilpres 2029 nanti. Dan Ganjar akan disisihkan. Itulah mengapa Ganjar tidak mau Anies Baswedan masuk ke PDIP. Ini anggota DPR ya, Badan Legislatif yang dari tadi sibuk banget ya, rapat ya, demi menyengsarakan rakyat ya. Tujuan lu dipilih oleh rakyat apa sih? Mensejahterakan rakyat, aspirasi rakyat, bukannya aspirasi para bangsat. Bisa-bisanya kalian yang punya ijazah tinggi ya, kalian yang orang pinter itu katanya ya, dibodohi ya, dikungkung, diginiin hidung kalian sama oknum ya, oknum haus akan kekuasaan demi melanggengkan ya anggota keluarga atau golongannya. Mau kemana? Panik udah ya. Kena prank. Diambil kali isi otak lu pada kalian. Siap-siap aja kalian akan menerima kemarahan rakyat ya. Dan Tuhan juga akan mengutuk kalian yang terlibat terhadap pengangkangan demokrasi yang mencederai kemerdekaan bangsa. Akhirnya kekhawatiran kita tentang kena prank lah upaya semua pembegalan putusan MK oleh Balik DPR RI terbukti. Jadi Balik DPR RI mengaborsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat, dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang setahu saya sebenarnya tidak ada di dalam prolegnas. Jadi begitu putusan MK keluar, ada kekuatan di DPR yang kemudian menggalang revisi Undang-Undang Pilkada itu untuk membatalkan putusan MK. Ini adalah penggunaan kekuasaan yang sangat telanjang, sehingga lembaga seperti DPR RI malah digunakan untuk melawan putusan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi beginilah demokrasi kita hari ini. Mereka tetap ingin banyak kotak kosong, mereka tetap ingin anak dengan otak kosong tetap hanya melawan kotak bingung kosong. Aku guys nih. Jadi itulah kondisi kita hari ini. Silakan Anda dinilai partai-partai yang mendorong proses perlawanan terhadap MK ini. Apakah memang mereka adalah partai-partai yang berpikir untuk rakyat atau tidak? Seharusnya Balik itu
main cepat mengeluarkan undang-undang terkait urusan-urusan rakyat, petani, nelayan, buruh, kaum miskin, ya, para pensiunan dan sebagainya. Kok malah bikin undang-undang baru untuk melawan putusan MK? Sungguh tidak masuk di akal, sungguh sangat telanjang perlawanan moral dari balik DPR RI tersebut. Bukan perlawanan moral, perlawanan politik. Mohon maaf ya. Jadi silakan rakyat Indonesia menilai sendiri dan silakan bersuara dan bersikap sendiri. Inilah demokrasi kita hari ini, demokrasi tirani, diktator mayoritas dan menghamba pada dinasti kekuasaan. Begitu saya kira, silakan Anda semua bersikap bagaimana baiknya. Merdeka! Sumpah ini kocak banget nih, anak abah, lihat nih anak abah, jalan buntu Anies menuju pilkada pupus, tiket habis diborong untuk Ridwan Kamil. Dan ini yang dilakukan anak-anak abah, masa pendukung Anies geruduk markas PKS, syukurin. Mana lu anak abah yang bilang abah, Aduh. ya sekarang abah lu jadi game to the bell politik. Kalian perhatikan ya, koalisi perubahan Abah Burkun itu satu persatu penjilat ludah sendiri. Dimulai dari Abah Burkunnya habis manis sepah dibuang gitu ya kan, muka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi, alah kentut. Makanya anak-anak Abah yang self-claiming cerdas, politik itu nggak ada musuh, nggak ada lawan. Semua demi kepentingan mereka. Makanya aku paling sama orang-orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan. Dan puncak komedinya adalah ini barusan posting nih. Ada potensi PDIP dukung Anies di Pilgub Jakarta. Waduh, ini seru banget kalau bisa terjadi. Nggak sabar sama kadrun-kadrun anak-anak abah yang menjilat ludahnya sendiri seperti Abah Burkun. Ridwan Kamil dan Suswono resmi menjadi Cawagup Jakarta. 12 partai bos, nggak tanggung-tanggung. 80% pasti menang. Walaupun saya nggak bisa ikut memilih karena KTP udah Jawa Barat, udah pindah KTP. Cuma bisa kirim doa lah buat Ridwan Kamil dan Suswono. Semoga Jakarta maju. Jaga Persatuan, jangan pernah lupa ngopi. NKRI, harga pagi. PDI minta Anies Baswedan jadi kader jika mau diusung sebagai cagup Jakarta. Wah. Baik guys, ya itu dia ya kan, balik DPR RI melakukan kejahatan konstitusi untuk membatalkan putusan MK, kata abang kita nih ya. Tetapi ya aku bingung dan heran ya guys. Mungkin aku tidak tahu lah ya kan. Ini aku bertanya-tanya lah ya guys. Jadi kan ya di DPR itu ketuanya siapa? Kan dari PDIP kan. Yang paling banyak kursi kan PDIP kalau nggak salah ya kan. Jadi gimana sih ini? Coba kalian komen. Aku pun bingung nih. Aduh, kena prank lagi lah kalian ya. Baru seneng-seneng anak abah ya, 1 hari aja seneng ya. Gagal lagi, pupus lagi lah harapan anak abah. Lagipun kalau memang benar-benar lolos ya bisa PDIP mencalonkan partai. Apakah PDIP mau ya usung Anies? Apakah Ahok mau setuju? Apakah Ganjar setuju kalau diusungnya Anies gitu ya kan? Aku rasa mereka ini akan berontak ya kan. Ya Ahok dengan Anies kan tahu sendiri ya kan. Kayak api dan air nggak bisa bersatu ya kan. Masa ya? Misalkan PDIP usung Anies ya kan. Terus Ahok kampanye. Ayo mari kita memenangkan Anies. Oh Anies ini baik. Pokoknya diwawancari di TV-TV ya kan. Ahok mengatakan Anies baik, bagus kerjaannya bagus. Kan nggak mungkin ya kan. Geli ya mungkin ya Ahok kayak gitu ya kan. Jadi serba salah. Aku yakin lah kalau misalkan PDIP pun bisa mengusungkan calon gubernur di DKI Jakarta. Aku yakin sekali tidak akan mengambil Anies. Karena banyak sekali lah ya kan pertentangan ataupun musuh-musuh Anies di PDIP. Ya begitulah ya guys. Kalian komen apa yang harus kalian komentari lah. Pening kan? Sudah di prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.